Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat RPI yang dirahmati Allah. Pada malam Jumat ini ya, RPI kan lagi sendiri nih. Lagi bercengkrama ya. Lagi berbincang-bincang dengan Anda sekalian ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini ada manfaat ya. Dan kebetulan di tempat ini ya, teman-teman ya. Di sini tempo hari ya, barusan kan ada orang meninggal ya. Entah itu meninggal karena apa, tiba-tiba ngambang di di kali ya, di dam gitu kan. Banyak, jadi nggak ada orang yang berani. Biasanya tempat ini adalah tempat pemancingan, saudaraku ya. Di sini tempat pemancingan itulah. Itu tempat pemancingan, saudara ya. Cuman ada dua lampu ya di sini ya. Dan pas kebetulan di tempat kejadian ini ada makam besar. Begitu. Makanya buat para dobol ya, orang-orang brengsek ya, gus-gus jamput, gus-gus keparat ya, siapa aja. Saya ingin kalian semua itu ya datang ke suatu tempat sendirian aja. Ya, ini sendirian ya, Panji Ingsun ini sendirian ya. Nggak ada teman, saudaraku ya. Hanya dengan motor sendirian itu loh. Gitu. Jadi Panji Ingsun ini sendirian, nggak ada teman. Sama sekali, nggak ada teman. Bersih, nggak ada orang sama sekali ya. Nah, itu sana, biar tahu ya. Nggak ada orang sama sekali, saudaraku ya. Sekarang Panji Ingsun sendirian. Dan memang ingin tahu penampakan yang sebenarnya seperti apa. Apalagi sekarang malam Jumat ya. Malam Jumat. Dan sudah ada kejadian di sini. Itu baru lanang sejati. Bukan main setting-settingan, dobol-dobolan, sok sakti ya kan. Ntar didatengin beneran oleh jerangkong ya kan. Tinggal sempaknya. Ya lari tinggal sempaknya nanti. Lari tegang langgang. Aduh. Makanya nggak usah perbanyak sholawat kalau di media, tapi perbanyaklah sholawat dalam hati, bukan dalam media. Ya, yang pegang tongkat, pegang tasbih, pakai surban ini dan itu, tai kucing lah, ya. Sama juga dengan botak Bustomi, ya. Gosam Sujin, Gos Iblis, siapa itu lagi? Boker Ganas, banyak lagi. Mercon petasan, mercon bantingan, gas-gos kiki kitlek encung ya, sangat menyebalkan mereka itu. Sudah tahu malam Jumat main settingan terus, udah ketahuan kalau mereka itu membutuhkan hasil ya, kebutuhan konten ya. Nah di tempat itu saudaraku ya, itu ini rumah saudaraku ya, ini rumah kosong ya, ini rumah kosong. Di belakang rumah itu kejadian ya, di belakang rumah itu kejadian. Nah di sini dam ya, ini masuk termasuk dam ya, ini kali gede ya saudaraku ya. Nah di sana kejadiannya, mayatnya ada di sana, di belakang ini, di belakang rumah ini begitu. Sedangkan di sini saya ditemani kucing cuman itu. Wah, kucing aja nggak takut ya sendirian ya. Kita manusia punya iman, kok takut? Gayanya kalau di media bawa orang, ya kan? Gayanya datang sendirian ke tempat yang rawan-rawan, ke tempat angker, wingit dan lain sebagainya. Gayanya datang sendirian, padahal di belakang tuh ada temannya, ada orangnya. Ya kan, bilang gayanya saya sendirian. Halah, ayo aku tantang kalian semua ya, RPI tantang ya. Nih hadapi RPI ini sendirian, 1 lawan 1. Kalau mau adu nyali, uji nyali asli ya gitu. Dan buat para sahabat dimanapun Anda berada, saya hanya memberikan pemahaman aja, edukasi aja ya. Kalau bisa jangan pernah mengingkari bahwa gaib itu nggak ada ya saudaraku ya. Nggak ada ceritanya
gaib itu kosong. Gaib itu ada tapi tiada, ya. Gaib itu ada tapi tiada, saudaraku ya. Yang namanya kegaiban itu pasti ada dan kita wajib mengimani kegaiban itu karena apa? Allah Maha Gaib, saudaraku, ya. Allah itu Maha Gaib. Jadi kalau kita tidak mengimani akan hal yang gaib, baik itu qadha dan qadar, ya kan? Jin, setan, iblis, malaikat, itu kan gaib. Semua harus kita imani, harus kita percaya, ya. Bolehlah kita mendengarkan wejangan dari siapapun juga. Tapi kalau ada wejangan, ada ucapan, ada kata-kata atau kalimat yang mengingkari bahwa gaib itu enggak ada, hanya halu, hanya pikiran kosong, hanya ini dan itu adalah pembohong besar, ya. Pembohong besar. Saya sejak kecil, sejak umur 4 tahun, sudah melihat yang namanya makhluk Allah itu, saudaraku. Bahkan bisa komunikasi, ya. Sampai detik ini pun saya bisa komunikasi, gitu loh. Jadi RPI bukan hanya memberikan edukasi aja, bukan memberikan kabar-kabar kosong, tapi bukti yang nyata. Dan bukti itu nggak bisa dimediakan, nggak bisa. Itu namanya sulapan, sulap, trik-trikan, permainan. Enggak, kalau RPI nggak seperti itu. Kalau mau main trik, kalau RPI memang mau main trik, main settingan, kan pasti ngasih tahu dulu. Ini loh, ada disclaimer-nya gitu, ya kan? Harus ada disclaimer. Tapi kalau masalah ini bukan urusan setting-settingan, ya saudaraku, ya. Yang namanya manusia itu masing-masing punya kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan, ya. Ada plus dan minusnya, begitu. Dan kita nggak tahu semua yang kita lihat, yang kita dekati, kita akrabi, ya, jadi sahabat kita, teman kita, saudara kita, itu punya kekurangan. Pasti mereka termasuk Anda sekalian itu punya kelebihan masing-masing, walaupun ada juga kekurangan. Sama dengan RPI, ya, punya kelebihan tapi ada juga kekurangan, gitu ya. Kelebihan RPI ya paling bisa ketemu, bisa tatap muka langsung secara nyata, ya. Yang tahu kan diri sendiri toh, nggak bisa ditampakkan dalam kamera, nggak bisa. Mana ada kita tahu alam astral, alam dunia gaib itu ditampakkan dengan kamera dan kamera bisa nembus alam gaib. Itu bohong, ya. Itu bohong. Itu permainan, ya, permainan editing video, ya, saudaraku, ya. Nantilah RPI dan Gusmus juga akan membuat sebuah lakon, ya, akan membuat sebuah cerita, boleh dimasukkan dalam cerita fiktif, ya, juga boleh. Monggo silakan, bisa disimak, bisa dinilai sendiri, tapi di channel sebelah, ya saudaraku, ya. Kalau channel ini kan khusus edukasi, pemahaman aja, ilmu pengetahuan, ya kan, serta hiburan-hiburan yang positif, gitu ya. Ini kebetulan malam Jumat RPI sendirian ini, ya. Beda dengan orang-orang yang dopol, ya, seperti Gus Kiki, ya, tai kucing rasa coklat, ya, yang botak bustomi, yang nggak punya malu, yang tebal telinga, tebal muka, ya kan, nggak punya malu, otaknya tumpul, isi tai semua. Ada yang baru keluar dari tahanan, dobol lagi. Ini ada lagi yang berkali-kali sudah di ultimatum, sudah dibully, sudah dikritik, dikasih saran, tetap aja ngeyel. Siapa lagi kalau bukan Samsudin, ya. Kalau yang lainnya itu kelas ceketer, saudaraku, ya, seperti lain-lainnya. Siapa itu yang lainnya kayak silite ketek, ya. Kalau rai kayak silit ketek, biasanya orang seperti itu nggak punya malu, ya, kepedean.
Nah, terus pinginnya jadi paranormal. Itu bukan paranormal, tapi tidak normal. Ya, mereka itu nggak normal. Kalau orang normal nggak mungkin memberikan sajian kosong, omong kosong. Ya, itu saudaraku ya. Biarpun dia pintar membaca sholawat, membaca apapun, tapi kalau perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan kenyataan, mereka pantas dicap sebagai penipu, ya. Jangan kita menilai mereka itu sebagai gus, ustadz, ya, ustadz tai, ya, gus tai, ki tai, semua cap tai, karena otaknya berisi tai, ya. Jangan samakan dengan gus aslinya, ki aslinya, atau ustadz aslinya, ya. Karena kita itu seringkali tertipu oleh permainan-permainan rekayasa, permainan-permainan halu, rekayasa dari perbuatan atau trik-trik yang dilakukan oleh para dobol, atau para dukun, atau para penipu online, atau para penipu media, atau para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, oknum-oknum yang selalu bikin hoak, oknum yang selalu menipu publik, membuat acara settingan, gak berani menampakkan disclaimernya, ya. Kalau ditampakkan disclaimernya, nanti para pendukungnya lari karena dianggap dobol, dianggap fiktif, ya kan, dianggap hiburan lelucon. Ya, itulah perbuatan mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan alias pengangguran nyata, ya. Bisa saja disebut sebagai bajigur, bajingan nganggur. Lah, mereka bukan bajingan, saya bilang mereka itu bajingan yang berselimut agama. Jadi RPI pantas dan wajib menjuluki mereka adalah bajigur, bajingan nganggur. Kalaupun mereka kaya, banyak uang, banyak rupiah, ya, banyak subscribe-nya, tapi tetap jiwa bajingan, jiwa jancuk keparat, ya, jiwa penipu bangsat. Ya, itulah mereka. Siapa lagi kalau bukan Ki Gus, apalagi Ki Rongsokan itu, ya, Ki Rongsokan dan koloninya, ya. Ki Rongsokan bersama habitatnya, Gos Iblis bersama habitatnya, Gos Samsudin bersama habitatnya, Botak Butoni bersama habitatnya. Ada yang bernama Ki Anom, Ki Anu. Waduh, kok nggak ada yang namanya Ki Kontol, Ki Peler gitu kan? Heran dengan manusia-manusia di negeri ini, ya. Oknum-oknum di Nusantara ini heran, saudaraku, ya. Kenapa mereka masih saja dipercaya, membuat settingan acara settingan dipercaya seolah-olah itu benar, yang mengejar dukun santet, yang main perang-perangan, yang melumpuhkan orang dari jarak jauh, menyerang orang, memukul orang dari jarak jauh, yang datang ke tempat wingit, singit, ya, yang tempat-tempat angker, keramat dan lain sebagainya. Itu semua permainan, itu semua bohong. Kalian jangan mudah dikibuli. Kalian jangan mudah mempercayai hal-hal seperti itu, saudaraku, ya. Nah, kalau urusan ruqyah, terus terang, ya, terus terang, kalau urusan ruqyah, saya tetap mempercayai, ya, saya tetap mempercayai. Dan orang yang kesurupan, kalau memang orang itu kesurupan, di saat kita datang ke tempat nyata, bukan di syuting, bukan dalam media, kemungkinan besar 99% itu betul, kesurupan itu betul, ya, betul. Dan ada lagi yang disebut dengan ruqyah yang asli, pengobatan versi ruqyah yang asli itu tanpa diliput, saudaraku, ya. Nah, kalau yang diliput gimana? Diliput boleh saja, karena ada dua versi. Diliput itu menjual kebohongan, diliput itu menjual promo, menjual keilmuan. Nah, masalah ilmu nyata atau tidaknya, real atau tidaknya, itu tergantung dari
yang menjalani. Ya, jadi kita nggak boleh menuduh sembarangan para ru'yah itu rata-rata dobol, para ru'yah itu rata-rata penipu, ya, gadungan, aspal, dan lain sebagainya. Beda dengan orang kesurupan yang dilakoni oleh Gus Iblis, Gus Samsudin, Otak Bustomi, bangsat itu. Ya, beda dengan mereka. Mereka memang settingan asli, 1000% bahkan 1.000.000%. Ya, jangan percaya kalau itu. Tapi kalau ru'yah, kita lihat ru'yahnya dulu, lihat oknumnya dulu, dan kita buktikan langsung. Kalau mereka para dobol itu nggak perlu dibuktikan, saudaraku ya. Yang perlu dibuktikan itu para ru'yah. Ya, misalkan si fulan, bapak kiai ini, ustadz ini, ya kan, ahli ru'yah. Monggo kita percaya, kita yakini. Dan kalau memang kebetulan setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba pasien tersebut kesurupan, itu 99% mendekati kebenaran, saudaraku ya. Mendekati kebenaran, dan itu bukan rekayasa ya. Karena saya pernah mengundang satu orang ustadz yang memang ahli dalam ru'yah, dan ini tidak diliput ya, memang untuk pribadi ya, untuk keluarga ya, untuk diri saya sendiri ya. Saya ingin membuktikan apakah si ru'yah tersebut benar, apakah rekayasa atau rekayasa ya, benar atau rekayasa. Ternyata setelah saya teliti dengan benar, ternyata apa yang dilakukan ru'yah tersebut real, nyata, saudaraku ya. Karena ini berkaitan dengan saudara saya yang waktu itu berapa tahun yang lalu mengalami sakit ya, mengalami sakit. Kadang selalu teriak-teriak tengah malam, menggigau dan lain sebagainya. Pokoknya nggak enak lah dalam keadaan dirinya itu, seolah-olah seperti ada gangguan ini dan itu, ya kan. Makanya saya mencoba alternatif lain, yaitu dengan cara ru'yah. Nggak mungkin lah kalau saudara RPI, misalkan keluarga RPI, wong nggak kenal dengan Pak Ustadznya, tiba-tiba dia disuruh settingan, nanti sampean pura-pura kesurupan ya, gitu kan, pura-pura kesurupan, begitu. Gak mungkin kan. Nah, sedangkan yang diobati itu saudara atau keluarga besar saya ya, dan saya langsung membuktikan sendiri, dan memang betul kesurupan benar, tuh. Sedangkan yang mengundang ustadz tersebut adalah saya ya. Keluarga saya nggak ada yang tahu, nama ustadznya aja nggak tahu, alamatnya juga nggak tahu, yang tahu tuh saya. Makanya saya tegaskan, jangan sekali-kali menuduh para ru'yah itu pembohong ya, rekayasa. Yang bilang mulutnya ru'yah ini dan itu, jenisnya ini dan itu, rata-rata bohong, itu adalah jancuk ya. Contohnya seperti Mahesa ya, Mahesa Al-Bantani ya. Kenapa disebut dengan Al-Bantani? Karena Mahesa itu selalu membantah. Bukan dari Banten, orang Banten nggak seperti itu ya, ciri-cirinya nggak seperti itu orang Banten. Kalau keturunan orang bangsawan, keturunan orang-orang Linue, keturunan Tubagus, nggak seperti itu, saudaraku ya. Banyak loh saudara sahabat dari RPI itu keturunan Tubagus di Banten, tapi nggak seperti itu ya, mulutnya nggak rusak, jadi nggak sok pinter, sok berceramah ya, sok nyeramai orang, sok paling pinter sendiri se-Nusantara, sedunia, yang dikit-dikit main kitab, dikit-dikit buka kitab. Jadi seolah-olah di Nusantara itu goblok. Bocah kemarin sore kalah dengan Mahesa. Mahesa kan pinter, dari saking pinternya berubah jadi goblok tolol gitu, karena selalu mencari kesalahan orang lain, sedangkan dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu juga kotor, juga salah, banyak kealpaan, banyak kekurangan. Dari raut wajahnya sudah ketahuan ya, saudaraku Mahesa Al-Bantani ya, karena suka membantah, bukan Al-Bantani. Kalau Al-Bantani itu orang-orang Banten itu nggak seperti itu, benar saudaraku ya.
Orang-orang Banten tuh banyak saudara saya loh, di Tangerang, Banten juga ada, di Merak, di Baduy saya juga ada, ponakan sepupu ya di Baduy, buka pesantren di sana. Saya nggak pernah ke sana Mas. Tapi insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan, kalau sudah normal lagi, nggak ada setan pandemi ini, politik apapun juga nggak ada, insya Allah RPI akan meluncur ke Banten. Pingin kenal, pingin tahu, pingin punya pengalaman di Baduy. Itu ya saudaraku ya. Jadi jangan mudah terprovokasi, terkecoh, jangan mudah digibuli orang-orang semacam itu. Kita melihat manusia dari raut wajahnya saudaraku ya. Manusia yang pembohong, manusia yang sok-sok, ya sok pinter, pokoknya manusia yang sok tahu, sok tai, ya sok pinter, sok kuasa, terlihat dari raut wajah, raut muka, ya dari mulut, lambe, cangkem, motone, matane, matanya, raine, wajahnya, ya saudaraku ya, dari itu ya, dari sikap dalam berbicara, dalam menghadapi publik, dalam menghadapi netizen, itu pasti kita ketahui bahwa oknum atau manusia tersebut karakter dan sifatnya seperti ini, seperti ini. Jadi seperti RPI gak mungkinlah menilai seorang Mahesa begini-begini, cukup RPI saja yang tahu. Jadi kayak Mahesa sendiri ya Mahesa ya saudaraku ya, mungkin juga adikku ya, adik Mahesa ya. Kalau bisa jangan selalu membuat masalah, jangan selalu mengungkit-ungkit apa dan siapapun juga. Lebih baik Anda itu bercerita tentang sejarah Banten, sejarah keislaman, ya kan? Sejarah tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim, sejarah peradaban lama, peradaban baru, tentang urusan pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Ya, itu lebih bermanfaat bagi kita semua. Ya, saudaraku Mahesa, ini RPI bukan menghujat ya. RPI ini hanya memberitahu. Biarpun bagaimana, Mahesa kan sahabat kita ya saudaraku ya. Saudara kita juga. Jadi alangkah baiknya kalau kita tegur dengan baik, kita kritik dengan baik. Sama halnya dengan RPI, bila RPI salah, monggo dikritik dengan baik ya. Jangan meniru siapa itu penjual sotai itu ya, kelas tai kucing itu ya, si Boneng itu ya, yang wajahnya kayak boneng itu ya, gitu kan. Model-model wajahnya ya kayak tai kering itu saudaraku, kayak tai kering kan, mulutnya bau lagi. Ya itulah ciri-ciri orang goblok, bodoh, tolol, tapi sok pintar, sok menggurui orang. Lah, lawang dirinya tuh nggak ngerasa, dia itu ngoceh-ngoceh ceramah ya, cangkemnya itu di media seolah-olah ngomong dengan jin, dengan setan. Ya kalau dengan setan mungkin masuk akal karena jiwanya labil, karena pikiran otaknya seperti setan, kotor. Dia nggak ngerasa kalau apa yang diuploadnya, diunggahnya di YouTube, di media itu disaksikan orang banyak. Dan netizen-netizen yang tentunya ada di media bukan sembarang orang. Ada juga yang netizen biasa, ada yang pemikiran, pengalaman, ilmunya, derajatnya standar, ada yang menengah ke atas dan lain sebagainya. Ada yang nyamar-nyamar, ya kan? Jadi seharusnya punya rasa malu saudaraku ya. Seharusnya punya rasa malu. Beda dengan si Boneng itu ya, si sotai penjual rombong itu ya, gerobak sotai ya, gerobak tai itu. Beda kalau dia kan nggak punya malu, akhirnya nggak punya kemaluan, begitu. Sekarang kita nggak perlu membahas orang-orang dobol ya. Tadi kan sudah dibahas saudaraku. Nah, kita hanya memberikan saran, kritik membangun kepada saudara-saudara kita yang salah jalan, salah pemahaman, salah pemikiran, dan salah jalan ya. Yang disebut orang yang salah jalan dalam akhlak dan etika adalah bicara ngawur,
tanpa dipikir panjang. Beda dengan misuh dan maki ya. Kalau dimaki-maki itu beda lagi ya. Misuh-misuh, maki-maki itu beda lagi saudaraku ya. Yang dimaksud dengan salah jalan dalam akhlak, dalam etika, dalam bersikap itu adalah kita itu selalu membanggakan diri, selalu menyalahkan orang lain, seolah-olah orang lain itu nggak ada apa-apanya. Andalan kita hanya sebuah kitab misalkan. Kitab-kitab itu aja yang dihafalkan, sedangkan pemikirannya hanya di kitab. Kitab terus setiap hari, setiap pagi sampai malam hari. Yang dipelajari kitab. Hanya teori, praktiknya kosong. Ya, hanya teori, praktek kosong saudaraku. Itu sama aja bohong. Ya, omong kosong. Prakteknya kosong, nggak ada. Kalau materi oke lah, ya. Teori oke lah, tapi prakteknya nol. Nol besar, nol kosong ya, saudaraku ya. Buat Maesa, tolong diperbaiki sikap Anda ya. Jangan cengengesan jadi orang loh ya. Saya nggak suka dengan manusia cengengesan. Jangan merendahkan orang ya. Jangan membuli. Gitu ya. Gak mungkin orang lain itu tersindir, sakit hati, benci, muak, enek, sebel ya. Melihat manusia, kalau manusia itu sendiri sikapnya gak baik di masyarakat publik, di masyarakat, di publik, di media ya saudaraku ya. Jadi perbaiki sikap tutur kata Anda ya, agar selamanya erat dalam tali ukhuwah. Jadi nggak perlu ada bully-bulian lagi ya. Nggak usah menyebut orang, menyebut jenis ru'yah ini, ru'yah ini, ru'yah ini. Itu urusan mereka yang menjalani. Urusan Anda sendiri adalah mencari kasab hidup, mencari hasil, bekerja dengan baik dan halal ya. Bukan ngerjain orang, tapi bekerja. Jangan kurang ajar kepada orang ya. Gitu. Mulut itu harus dijaga. Jangan sampai mulut itu berkata halus tapi nyelekit, kata orang Jawa. Berkata halus tapi sindirannya luar biasa menyakitkan. Halus tapi tajam. Lidah itu dijaga ya, saudaraku ya. Begitu. Terus terang RPI enggak punya rasa marah dendam, enggak sama sekali. Cuma kalau melihat tayangannya begitu-begitu aja itu kan gimana ya saudaraku ya. Bukan merasa terusik, enggak, RPI enggak merasa terusik. RPI enggak merasa terusik, cuman merasa kurang aja kalau melihat menonton merasa ikut dalam dunia itu. Perasaan ya, ikut merasakan perasaan apa yang diucapkan dia. Gitu saudaraku ya. Nah, lebih baik Anda itu mencari kesibukan lain, kesibukan di luar yang berkaitan dengan bisnis, dagang, usaha dan sebagainya. Cari hiburan kayak apa, tradisi-tradisi di Banten itu apa, ya kan? Budaya di Banten, di tanah Banten itu apa, ya? Jangan hanya kitab aja, saudaraku ya. Di atas langit masih ada langit, ya. Maesa ya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah bumi masih ada bumi lagi, begitu, ya. Jadi nggak usah mengejar kebenaran. Jangan seolah-olah diri itu paling benar sendiri. Ya, kita hidup di bumi Nusantara ini tidak sendirian. Tidak sendirian. Anda pun juga membutuhkan manusia. Anda juga membutuhkan manusia. Membutuhkan pendamping, pembantu, teman, dan sebagainya. Ya kan? Nggak mungkin Anda itu hidup sendirian. Pasti Anda membutuhkan orang lain. Jadi jangan pernah merendahkan siapapun juga, tanpa terkecuali. Jangan mengandalkan ilmu, jangan mengandalkan agama, jangan mengandalkan kitab-kitab apapun. Jangan mentertawakan, jangan membuli, jangan menyentuh perasaan orang lain. Apalagi orang lain, orang tersebut tidak pernah berurusan dengan Anda. Gitu ya. RPI bukan nggak terima, cuma meluruskan aja. Jangan sampai hal seperti itu terjadi, ya saudaraku ya.
Saya tambah lagi saudaraku ya tentang jin, makhluk Allah yang gaib ya, jin. Jin, ada yang bicara, ada yang bilang bahwasanya jin gak bisa menyentuh benda. Ya, ada yang bilang jin gak bisa menyentuh benda. Benda yang nyata, misalkan menyentuh sendok, meja, kendaraan dan sebagainya. Memang, tapi mereka mempunyai kekuatan yang tidak terlihat. Dan itu tidak bisa kita bahas seperti itu. Jangan memungkiri, gak bisa dipungkiri, ya. Jin itu sama dengan malaikat, sama dengan makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib ya. Pokoknya jin, setan, iblis itu kan gaib. Siapa bilang santet itu nggak ada? Santet itu ada, saudaraku ya. Yang ngirim siapa? Makhluk Allah yang bernama jin. Jin itu diutus siapa? Diutus manusia brengsek, manusia bangsat, makhluk-makhluk terkutuk untuk mencelakai umat manusia, korban. Begitu ya. Terus apakah jin bisa menyentuh barang? Bisa, tapi nggak bisa. Maksudnya gimana bang? Gitu kan? Bisa nggak bisa? Yang disebut jin itu bisa nggak bisa menyentuh barang, jin itu bisa menyentuh apapun juga, tapi tidak bisa menjamah secara nyata. Ya, nggak bisa menjamah secara nyata. Pegang seperti saya pegang rokok ya, pegang rokok gini, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi untuk memegang rokok, tapi dengan transparan, bentuk transparan, itu bisa. Rokok tiba-tiba terbang melayang. Padahal itu dipegang dengan jinnya. Dipegang, bukan pegang barangnya, saudaraku. Ya, tapi yang dipegang itu memang benda. Tapi yang pemegang, si pemegang itu tak berwujud, tapi ada nyata. Gitu loh. Kalau menjelaskan secara detail itu panjang ya saudaraku ya. Jadi intinya begini, kita nggak usah terlalu muluk-muluk lah menyikapi sifat dan wujud karakter makhluk Allah yang bernama jin. Yang penting intinya jin mampu berbuat apapun juga. Kekuatan jin itu melebihi kekuatan manusia. Ya. Jin saja bisa menerbangkan barang. Jin saja bisa membunuh siapa saja atas perintah. Tapi jin nggak bisa membunuh siapapun kalau tidak diperintah, tidak didoktrin, ya, tidak diancam, tidak dikuasai oleh makhluk yang bernama manusia. Manusia yang bersekutu dengan setan, dengan iblis, dan mampu menundukkan bangsa jin. Begitu saudaraku. Jadi nggak usah terlalu dikejar panjang lebar lah. Kalau orang yang berakal sehat itu nggak usah membahas tentang itu, tapi bahaslah dirinya sendiri. Ya, dirinya itu jin apa enggak? Kalau memang manusia nggak usah bahas jin. Bahaslah sekitar manusia, bahaslah apa yang dibutuhkan sehari-hari untuk makan, untuk minum, untuk cari pekerjaan, untuk usaha kayak yang nyata-nyata aja, untuk beribadah, untuk bersedekah, kan begitu. Gak usah membahas-bahas tentang jin. Mau kemana juga. Nanti kalau dibantah oleh seseorang, oleh masyarakat, masih membela diri, membenarkan dirinya sendiri, itu bodoh namanya ya. Ada sih yang bicara seperti itu mulutnya, ya, yang dikit-dikit buka kitab, dikit-dikit buka kitab. Coba sekali-kali buka BH gitu kan, buka katok ya. Itu jangan kitab terus yang dibuka, jangan orang terus yang dibahas, yang ilmunya al-hikmah ini dan itu. Mau kemana sih? Gitu loh. Makanya berkaca dulu pada comberan, nggak usah ngomong seenak perutnya, mencaci orang, membuli orang, menghina, menyindir, nggak usah lah. Katanya pandai, pintar, berilmu. Ilmu kok seperti itu? Orang pandai bukan seperti itu. Ya, orang pandai itu ibarat padi. Makin berisi,
makin merunduk. Kalau orang yang sok pinter itu kan sama aja dobol namanya, garangan. Begitu saudaraku. Ya itu aja saudaraku ya, di malam Jumat ini edukasi, pemahaman, dan keilmuan sudah kita tuang ya bersama-sama, dan juga kritikan serta saran yang membangun buat saudara-saudara kita yang salah jalan, salah persepsi. Jadi sekali lagi saya tegaskan buat para sahabat, jangan mudah percaya dengan gus-gus dobol, kiki dobol, ustadz-ustadz dobol yang bermain setting-settingan, santet-santetan, perang-perangan dan sebagainya di YouTube atau di media. Begitu aja saudaraku ya. Kebetulan Gus Mustaqim sekarang masih bikin konten. Biar nih RPI sengaja bikin konten juga malam hari ini agar sama-sama bisa memahami bahwasanya apa yang tertuang di dalam media itu kebanyakan bohong ya. Ilmu itu nggak bisa dipamerkan di media saudaraku ya, nggak bisa dipamerkan di media. Nggak mungkin lah tiap malam membunuh dukun santet, itu bohong itu ya. Seperti gos iblis di Ngajum ya, gos iblis di Ngajum sudah keluar dari tahanan masih kumat lagi penyakitnya. Memang nggak ngibul, memang nggak dobol, tapi ada dobolnya. Kenapa? Tiba-tiba ada orang kesurupan, padahal itu sudah disetting. Begitu saudaraku ya. Ini aja penjelasan dari Raden Panji Ingsun, semoga bisa bermanfaat. Bila mana ada kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.